Apakah tindakanmu lebih bermakna daripada kata-katamu? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata adalah pepatah kuno yang menekankan bagaimana tindakan mengungkapkan niat yang sebenarnya lebih jelas dari kata-kata. Meskipun ungkapan ini menjadi populer pada abad ke-17 dan ke-18 dengan penyebutan awal oleh Thomas Manton pada tahun 1693 dan sebuah publikasi di Boston pada tahun 1731. Akarnya Alkitabiahnya menekankan iman yang diwujudkan melalui tindakan. Di antara semua orang yang meneladani pepatah ini, mungkin tidak ada yang lebih mendekati selain Santo Yosef, ayah asuh Yesus dan suami terpilih Maria, yang pesta namanya kita rayakan pada tanggal 19 Maret. Dalam Injil hari ini dari Yohanes, bab 10, ayat 31-42, Yesus menghadapi penolakan dan kekerasan. Orang banyak mempertanyakan kata-katanya dan menuduhnya menghujat. Alih-alih terjebak dalam perdebatan tanpa akhir, Yesus mengarahkan mereka pada perbuatannya. Jika kamu tidak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Mukjizatnya, belas kasihnya, dan ketaatannya kepada Bapa menjadi bukti nyata jati dirinya. Tindakan ini berbicara lebih keras daripada kata-kata dan menyatakan siapa dia sebenarnya. Kebenaran bahwa tindakan lebih kuat daripada kata-kata juga terlihat indah dalam kehidupan Santo Yosef. Di seluruh kitab suci tidak ada kata-kata dari Yusuf yang dicatat, namun diamnya tidak pernah kosong, melainkan penuh tindakan. Ketika mengetahui kehamilan Maria yang misterius, ia memilih belas kasih daripada menghakimi. Saat malaikat menampakkan diri dalam mimpi, ia segera taat dan mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika bahaya mengancam kanak-kanak Yesus, ia bangun pada malam hari dan melarikan diri ke Mesir. Berulang kali, Yosef mendengarkan, percaya, dan bertindak. Yosef tidak berkhotbah atau menjelaskan. Ia tidak membela diri dengan kata-kata, tetapi menjalani hidup yang ditandai oleh kesetiaan yang hening. Kasihnya dinyatakan melalui tindakan, dan imannya diwujudkan dalam perbuatannya. Dengan demikian, Yosef menjadi teladan dari apa yang diajarkan Yesus dalam Injil, bahwa kebenaran hubungan seseorang dengan Allah dinyatakan melalui tindakan. Bagi kita, ini adalah tantangan sekaligus undangan. Sangat mudah untuk berbicara tentang iman, mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, menyatakan kasih, dan mengungkapkan keyakinan kita. Namun ukuran sejati dari kemuridan kita terletak pada bagaimana kita hidup. Meskipun ia sedikit berbicara, hidup Santo Yosef menjadi kesaksian tentang tindakan, iman, dan kasih. Keheningannya mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah seberapa lantang kita menyatakan iman, tetapi seberapa setia kita menjalaninya. Saudara-saudari terkasih, apakah kita memilih kebaikan ketika itu sulit? Apakah kita taat kepada Tuhan meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti? Apakah kita melindungi, melayani, dan berkorban bagi sesama dalam cara-cara yang sederhana dan tersembunyi, seperti orang-orang dalam Injil? Kita bisa terfokus pada kata-kata, argumen, penjelasan, bahkan bahasa religius, namun melewatkan panggilan yang lebih dalam untuk bersaksi melalui tindakan. Namun Yesus dan Santo Yosef menunjukkan jalan yang lebih baik. Hidup di mana tindakan menjadi pewartaan iman yang paling jelas. Pada akhirnya, tindakan lebih bermakna daripada kata-kata bukan sekadar kebijaksanaan, tetapi juga menjadi panduan menuju kekudusan. Ketika tindakan kita menunjukkan kasih Allah, kita menjadi saksi yang dapat dipercaya tentang Yesus di dunia. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau setia dalam segala yang Engkau katakan dan lakukan. Murnikanlah hati kami agar kata-kata kami selaras dengan tindakan kami. Dan tuntunlah kami untuk tulus dalam perkataan dan setia dalam perbuatan. Semoga tindakan kami mencerminkan iman kami. Dan semoga segala yang kami katakan dan lakukan membawa kemuliaan bagi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.